Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom adik-adik. Wah, nak terasa ya Bu ya, sudah 1 minggu berlalu ya. Iya. Banyak kegiatan yang boleh dilakukan. Oh, libur kali Bu. Sudah pada terima rapor. Iya, sudah pada terima rapor kali. Iya. Pasti nilainya bagus-bagus ya Bu ya. Anak Tuhan kan keren-keren Bu. Iya. Oke, kita sapa sekali lagi. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Semangat sudah semuanya. Ada sukacita, Bersukacita. Pasti sudah bersiap dengan Alkitab, dengan persembahan, dengan hati yang gembira, hati yang tulus, ya, hati yang bersukacita. Mereka juga sudah sarapan Bu. Udah. Minum susu, makanya mereka semangat bangun pagi-pagi mau sekolah minggu walaupun online. Anak Tuhan kan harus tetap semangat. Oke. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita bersatu dulu ya teman-teman. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita sapa lagi kah? Ya. Kayaknya nggak sabaran Bu mau nyanyi aja. Iya, berarti bangkit Gurunya berdiri juga ya. mau nyanyi nih. Iya. Bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri. Kita kan sudah Natalan tuh. Iya. Berarti lagu-lagunya sudah disesuaikan ya, lagu Sesuaikan, Natalia. Iya. iya. Lagu apa yang sering Bu? Hai mari berhimpun. Iya. Semuanya bangkit berdiri berarti ya, Bu, Bangkit ya? berdiri, ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihatlah raya Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Sekali lagi Bang. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihatlah lahir Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Tuhan itu wajib disembah ya Bu ya? Wajib, Bu. Iya. Kenapa? Karena sudah baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Biarpun kadang kita nakal, Tuhan itu tetap baik. Iya, sayang. Supaya apa? Supaya kita tiru Tuhan. Iya, supaya jadi baik. Oke, lagu yang kedua Dari pulau dan, dan benua. benua. Berarti semua memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan, semua bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Iya. Berarti sudah mengajak Manggil-manggil, semua iya, iya. manggil-manggil. Mengajak semua Gloria, bersuka puji cita. Tuhan. Oh, kita mau berdoa, Bu. Iya. Apa pujiannya ya? Kemurahan-Mu. Boleh duduk adik-adik, sikap berdoa kita bernyanyi dari kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi hidup kami. Buat pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan kehadirat-Mu. Dengan sujud sembah kami Tuhan, dengan rasa syukur kami, pertolongan-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan sudah melewati 1 minggu ini Tuhan. Dalam hari-hari kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Inang dan Amang Pendeta Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, tiba waktunya kami Tuhan hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami hendak beribadah kepada Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati keberadaan kami semua anak-anak sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami memuji, memuliakan Tuhan dengan diberkati oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami diberkati Tuhan di dalam ibadah kami. Mungkin ada teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang kurang sehat. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, seperti sudah kami nikmati dalam 1 minggu ini, hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan kuat. Kami memuji Tuhan, biarlah Tuhan pujian kami dan penyembahan kami saat ini diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sambil tetap duduk teman-teman. Iya. Ada yang takut nggak ditanya nih? Nggak takut. Semuanya pasti Iya. berani. Iya. Tapi jangan-jangan Bu, gara-gara ujian jadi nggak hafalan. Pasti ada yang hafal. Kan Sabtu sudah nggak ujian Bu ya? Iya, karena mereka ingat akan kemurahan Tuhan. Iya. Ayo kita tagih menagih. Ya. Apa tema minggu lalu teman-teman? Bantu jawab. Turut Perintah Tuhan. Yang kemarin siapa yang turut perintah Tuhan Bu? Pelajaran minggu kemarin. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Diawali Ibu Maria sama Ibu Bapak Yosef. Sehingga kita juga anak-anak Tuhan turut perintah Tuhan. Iya, kebagian. Iya. karena Ibu Maria waktu itu kan belum menikah ya Bu ya. Iya. Coba bayangkan Bu, belum menikah terus tiba-tiba Dikasih punya anak. Iya. Iya. Tapi kan karena Roh Kudus. Iya. Oke teman-teman, kalau disuruh ayat hafalan dihafal ya. Adik-adik ya, walaupun sudah Natal tetap semangat juga menghafal hafalannya. Iya. Tema kita minggu ini
tidak ada yang mustahil. Wow. Tidak ada yang mustahil. Luar biasa lagi. Berarti kalau misalnya dia sudah sakit keras, kita berdoa dengan tekun, pasti Tuhan sembuh. jawab. Iya. Berarti nggak ada istilah, nggak bisa Bu, Iya. nggak mungkin Bu. Kalau suruh berdoa, ayo. Bisa. Pasti bisa Bu. Misalnya pas ujian kemarin Bu, nggak bisa aduh. Tapi dia dengan berdoa tekun, belajar, semangat, dia bisa. Pasti bisa. Iya. Oke, apa lagu tema kita hari ini? Glory. Glory, glory, haleluya. Iya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, haleluya. Sedikit tapi keren kan Bu? Iya, glory, Semangat. haleluya. Iya. Jadi ibaratnya kayak lonceng gereja begitu, glory, glory. Tadi kan sudah Menggegah. Ini glory, glory, haleluya. Menggegah jadinya. Iya, bener-bener Natalan. Iya. Oke, lagu yang kedua, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu Tuhan kami. Dia sudah lahir, sudah mati, Bangkit pula. lagi. menjadi raja, jadi juru selamat kita. Oke, baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk ya. Lagu pujian kita untuk mengantar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Sikap berdoa ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Bapa atas kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa buat kesediaan waktu yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami, bagi Amang dan Inang dan guru-guru sekolah minggu, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh lagi menikmati persekutuan kami melalui sekolah minggu online. Terima kasih Bapa atas pujian yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Dan saatnya Bapa, saat ini Tuhan hendak melayani kami melalui firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Inang Pendeta. Berkati Inang Tuhan yang menyampaikannya untuk kami, bahkan berkati kami semua yang akan menikmati firman Tuhan. Biarlah sekembalinya kami dari sekolah minggu nanti, kami boleh memperoleh berkat damai sejahtera karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam pemberitaan firman. Terima kasih Bapa, persiapkan kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Buka Alkitabnya dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah ketemu? Ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kalau sudah ketemu, Inang akan membacanya kepada adik-adik semua yang di rumah. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik yang Inang kasihi di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan satu tema, yaitu tidak ada yang mustahil. Seperti yang sudah dikatakan guru sekolah minggu tadi, selama nyanyi, terus ada tanya jawab. Tema kita minggu pagi ini tidak ada yang mustahil. Nah, kenapa temanya tidak ada yang mustahil? Kenapa? Ya, kelahiran Yesus Kristus yang akan kita peringati di masa-masa Natal ini adalah suatu yang di luar akal manusia. Setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tetapi kalau kita lihat sejarah bagaimana sih Yesus bisa hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, firman Tuhan yang kita baca dari Lukas 1 tadi, dari ayat 26 sampai 38 itu menceritakan tentang si malaikat, yaitu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang kepada Maria menyampaikan pesan Allah kalau Maria sedang mengandung anak dan harus menamainya Yesus, dan dia akan menjadi
menjadi raja. Nah, ini yang Dinang katakan tadi, sejarah kalau Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia kita. Bagaimana sih atau bagaimana mungkin Maria mengandung, sementara pada dasarnya ini Maria itu belum menikah atau belum memiliki suami, tetapi dikatakan malaikat Gabriel dia dia mengandung, bukan harus, tetapi dia mengandung, ya. Nah, kalau dipikir-pikir secara logika, biasanya tunggu menikah dulu, baru mempunyai keturunan atau memiliki anak, ya. Tetapi ini memang di luar akal pikiran manusia. Malaikat berseru menyampaikan pesan Allah bahwa Maria mengandung. Nah, adik-adik masih ingat kan? Ini cerita kita di pagi hari ini adalah liturgi waktu Natal anak sekolah minggu tanggal 4 Desember kemarin, ya kan? Liturgi ketiga kelahiran Tuhan Yesus diperankan oleh Kak Jo dengan Noel, ya. Nah, kembali lagi ke tema kita, tidak ada mustahil ini. Nah, adik-adik, setelah mendengar perkataan malaikat Gabriel tersebut, Maria terkejut adik-adik, karena dia sebagai hamba Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Karena waktu itu Maria itu belum menikah, hanya masih bertunangan sama si Yusuf. Tapi karena terus si Maria berkata, tapi karena aku adalah hamba Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, di ayat 38 tadi. Dia berkata, si Marianya berkata, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidupku, ya. Nah, di minggu-minggu ini adik-adik, mulai dari awal Desember kita sudah mendengar adanya mulai Natal. Mungkin adik-adik sudah ada yang Natal duluan, seperti Natal sekolah minggu misalnya, atau Natal sekolah, atau Natal mungkin karena corona saat ini, ya. Sebelum-sebelumnya mungkin juga ada Natal marga, ya. Nah, karena sudah merayakan Natal semua mulai dari Desember. Tapi pernahkah adik-adik sebagai anak Tuhan, bagaimana sih Allah yang penuh kasih itu memberi kesempatan kepada kita, kepada adik-adik, atau kepada manusia untuk merenungkan hidup kita, ya. Manusia yang penuh dosa ini, yang dosanya baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi pernahkah kita atau adik-adik berpikir bahwa dosa kita itu akan dihapuskan sama Tuhan? Ketidakmungkinan atau ketidakyakinan kita dijawab saat ini. Pernah adik-adik berpikir seperti itu? Ya, pasti pernah. Karena seperti tema kita, tidak ada yang mustahil, ya. Tidak ada yang mustahil. Jadi kita ya pastinya pernah dong berpikir, dosa banyak, Tuhan mau nggak yang mengampuninya? Pasti. Sebesar apapun dosa kita atau sebesar apapun dosa adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh meminta ampun pada Tuhan, Tuhan pasti mau mengampuni anak-anaknya, ya. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anaknya semua, ya. Jadi di sini kita harus marilah belajar seperti Maria yang memegang firman Tuhan, kehendak Tuhanlah atau jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Ini yang belum kita milikin atau adik-adik milikin, dan Inang juga menyadari ini yang belum Inang milikin. Kita sering memakai akal pikiran kita, memakai egois kita, memakai kekuatan kita, semampu kita. Tapi setelah yang kita lakukan tersebut tanpa Tuhan,
yang kita rencanakan itu gagal, kita pasti merasa kecewa, dan yang terutama pasti kita kecewanya sama Tuhan, sementara kita hanya selalu memakai kekuatan kita, ya. Nah, jadi ayolah, marilah kita seperti Maria. Tuhan menginginkan kita seperti Maria untuk mengubah pola pikiran kita semua supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan Inang berharap setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, semua yang kita lakukan harus segala sesuatunya ikut campur tangan Tuhan. Seperti yang di ayat 38 lagi, balik lagi ke ayat 38. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kita harus selalu melakukan hal apapun, masalah apapun harus ikut campur tangan Tuhan. Oke? Diingat ya. Nah, tutup Alkitabnya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini, biarlah kami dapat berubah seperti sifat Maria yang mengandalkan segala sesuatunya dengan ikut campur tangan Tuhan, bukan hanya karena egois atau kemampuan kami, tapi biarlah kami terus Tuhan ingat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, buatlah selalu ini Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalannya terdapat di Lukas 1 ayat 38. Ya, Lukas 1 ayat 38. Udah? Lukas 1 ayat 38 yang bunyinya demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Jangan lupa dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke? Shalom. Tuhan Yesus memberkatin. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Victor tertulis dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah, salam sehat. Nah adik-adik, tadi cerita Inang gimana ya? Tidak ada yang mustahil. Pernah nggak merasa benar-benar sepertinya, aduh, sudah tertimpa, nggak ada lagi pertolongan, tapi ternyata ada pertolongan. Iya, kalau Inang pernah Nang? Pernah. Kalau mamanya DRC sering banget, kalau ibunya Theo, ibunya kakek Gisela, Pasti. iya. Pasti semua orang pernah. Pernah ya, di saat kita benar-benar merasa, aduh kayaknya, aduh, ternyata setelah kita ngadu, amin Tuhan, haleluya, gitu kan. Jadi jangan khawatir teman-teman, tidak ada yang mustahil, termasuk kita bisa memberi walaupun kita belum bekerja. Iya, Ya kan, sedikit sekali. melalui orang tua. orang tua. Yang namanya persembahan yang mau kita berikan,
terbaik buat Tuhan. Iya, yang terbaik. Jangan dikorupsi ya teman-teman, mentang-mentang di rumah. Pasti enggak, Bu. Iya. Langsung ke orang tuanya. Jangan-jangan dari sebelum sekolah minggu sudah dikasih ke warung duluan. Enggak, Bu. Enggak ya. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan pujian. Persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini kami telah dapat mengikuti dan dapat menyelesaikan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal hingga akhir. Kami sudah memberikan puji-pujian kami dengan bersukacita. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, jika kami percaya. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami, walaupun sedikit Tuhan, biarlah persembahan yang sedikit ini dapat berguna, dapat berfungsi untuk rumah-Mu, rumah ibadah ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa terus Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau memberikan kesehatan, sukacita, memberkati aktivitas sekolahnya, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Pun kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Engkau memberikan juga kesehatan, pelayanannya Tuhan, Engkau berikan juga sukacita. Begitu juga Tuhan buat Amang Pendeta yang menjadi pemimpin di gereja ini, Engkau berikan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, Engkau memberikan kesehatan, supaya mereka dapat mendidik kami anak-anak Tuhan, benar-benar menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami, biarlah kami Tuhan dapat memateraikannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap memakai masker, tetap memakai Cuci tangan. Oh, cuci tangan, bukan pakai lagi. Sanitizer. Oh, Cairan cuci tangan. dan tetap Jaga menjaga jarak. Kalaupun sekolah atau libur, tetangga kiri kanan harus tetap jaga jarak. Oke, lagu terakhir sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.